Kemudian dia bilang, "Mbak, mau nggak Mbak? Saya tunjukin tali pocongnya, saya masih bawa. Ada di saku saya," katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa jadi kalem gini ya Yun? Mungkin lu pada kenapa sih? Nah, ini adalah lanjutan dari Konten tadi kita- Ricis TV sih. Iya, bikin challenge. Challenge. Challenge-nya Fazo bikin alis, tapi nggak tahu dari jadinya begitu. Itu namanya makeup apa nih Jo yang sebagai lo yang Makeup makeupin artist. dia? Karena sudah lama sekali punah topeng monyet. Nggak boleh Jo, topeng monyet. Nggak boleh. Apa dong? Makeup alien seperti aktor-aktor Hollywood. Oh, Makasih ya Jo. Ya ya. Apa? bukan Subscribe alien ya, alien. Subscribe bagi yang belum, karena khusus di vlog kali ini kita mau membongkar kisah mistis kita selama kita meet and greet di beberapa kota sebelum ini. Kan kita kebiasaan ya Yun, kalau pas di kotanya kita nggak berani cerita. Betul, dan memang kemarin aku taruh di close friend gitu sih, aku tulis kenapa seserem ini gitu, tapi aku nggak berani cerita, kan banyak yang nanya, banyak yang reply kenapa Cis, tapi aku nggak berani ngomong dan aku tutup-tutupin. Dan ternyata waktu kita pulang ke Jakarta, mereka semua punya cerita yang hampir sama, dan itu sama sekali kita nggak mau ceritain. Kayak tiba-tiba Res bilang, aduh gue kemarin ngerasain ini, aku masih kalem. Iya. Dari Fajo, aduh kemarin aku ngerasain ini, aku masih kalem. Dan sampai akhirnya aku nggak tahan, aku pengen cerita. Terus kata anak-anak, gimana kalau kita kontenin dan kita tanya sama netizen apakah mereka pernah mengalami atau tidak. Siapa dulu nih yang cerita? Yun dulu deh pengalamannya Baik. apa waktu perjalanan meet and greet kemarin. Selama aku menjalankan meet and greet ke berbagai kota, salah satu kota yang paling menyisakan misteri atau mistis banget bagi Ricis, bagi aku pribadi, yaitu di Banyuwangi. Aku nggak tahu ya kenapa di antara semua kota cuma di Banyuwangi, atau mungkin di perjalanannya yang ngebuat aku ngerasa aku merinding banget. Padahal masih sore loh, asar gitu kalau nggak salah, sore banget. Dan udah gitu ditambah lagi drivernya bilang, iya mbak, di sini banyak kecelakaan, di sini banyak mobil yang jatuh ke jurang dan tidak selamat orang-orangnya. Terus katanya dulu ada perang gitu, terus yang orang-orang yang nggak selamat atau misalnya nggak tahu nih mau dibawa kemana, dibuang ke jurang itu walaupun dia masih hidup, dibuang ke sana semuanya. Terus dengar-dengar katanya setiap malam, setiap lewat sana, kata bapaknya banyak yang mendengar suara tangisan, dan di situ namanya adalah curah tangis. Betul. Aku juga ingat Cis. Kan kita satu mobil ya. Yes. Di bapaknya bilang, "Mas, di bawah itu banyak sekali tengkorak." Tengkorak apa Iya. Mas? Gue pikir kan binatang atau apa gitu. Tengkorak manusia, kepala manusia di sana banyak. Dia bilang. Tapi coba deh kita baca kisah tentang curah tangis di Google ya. Tapi sih aku nggak tahu pasti itu letaknya di Banyuwangi atau di perbatasan atau di mana. Kita coba baca salah satu ceritanya di otosia.com. Jika pernah menuju Bali melalui jalur darat, kalian akan melewati dua jalur, yaitu jalur Hutan Baluran, Situbondo, Banyuwangi, dan Gunung Gumitir, Jember, Banyuwangi. Nah, yang kita lewati mungkin Jember, Banyuwangi ya kemarin ya? Iya. Ya kan ya? Kedua jalur tersebut sama-sama melewati hutan, namun hutan di Gumitir tak sepanjang jalur yang menghubungkan Situbondo dan Banyuwangi. Ada jurang tangis yang konon dulunya adalah aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Berbagai kisah mengerikan berkembang di kalangan masyarakat tentang curah tangis ini. Karena katanya dulu ada yang mempercayai tentang G30 SPK itu yang dibuang-buang, tapi katanya ada juga yang cerita bahwa ada kisah ada satu cewek nunggu cowoknya di samping jurang itu, terus katanya datanglah cowoknya, tapi datang-datang malah dijorogin ceweknya, malah dibuang ke bawah. Nah terus katanya untuk membalas dendam si cewek ini, dia memakan korban setiap yang lewat ke sana, katanya sih gitu. Aku sih nggak tahu ya, tapi menurut Ricis gimana? Karena yang aku baca dan yang aku dengar cerita di Twitter juga gitu katanya. Jadi setiap yang lewat sana kalau dia lagi apes ya udah dia ke jurang dan meninggal. Nah, apesnya kita, apesnya aku dan Aries, dan Fazo dan Mbak El dan Mbak Riri di mobil itu, waktu kemarin kita lewat sana, pas drivernya habis cerita masalah mistis ini, tiba-tiba di depan mobil kita ini ada truk besar. Ini kan dia dua jalur, satu sini, satu ke sana. Iya. Kita yang ke arah sana. Tiba-tiba ini mobil kita ada truk yang nyalip ke depan kita. Iya. Posisinya ngebut nih, sama-sama ngebut. Set, ini semobil teriak semua. Dan aku di situ yang, ya Allah, kalaupun aku harus mati, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Aku langsung mikir gitu, aku udah yang nggak punya pikiran kayak ya udah gue bakal mati di jalan. Dan Mbak Riri udah teriak banget, Ella udah nggak berani apa-apa. Pas udah deket tipis banget baru si truknya ini minggir.
baru kita bisa jalan. Dan itu untung sih mobil kita nggak banting setir ke jurang, karena kalau dia banting setir aku mungkin nggak ada di sini guys. Makanya hari itu adalah hari keberuntungan karena aku masih dikasih usia. Dan yang bikin aku takut adalah setelah itu bapaknya marah-marah dan mengeluarkan kalimat-kalimat kasar ke truk sebelah, tapi kacanya ditutup. Kan kaca ditutup yang denger Nggak kita, kedengeran, mohon iya. maaf. Jadi aku ngerasa yang, Pak kok marah-marah, kan aku jadi takut gitu loh. Dan di situ aku ngerasa ini tandanya apa ya Allah gitu, tandanya apa. Di situ aku langsung doa sebanyak-banyaknya, bersyukur sebanyak-banyaknya karena masih hidup. Dan habis itu aku speechless, nggak bisa berkata-kata. Ya mohon doanya aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih hidup. Itu sih bukan lebih ke mistis sih, tapi lebih ke apa ya, tragedi kali ya kalau aku ya. Iya, soalnya itu bertepatan banget dia habis cerita mistis-mistis Yes. itu langsung Iya. Allahu Akbar, gue pikir Itu ya Allah, dia. astagfirullahaladzim. Gue sampai hotel sampai sujud syukur, ya Allah terima kasih kita Benar. masih selamat, masih hidup. Berarti ibarat ini doa-doa The Ricis kalian masih diijabah Allah, pengen Apalagi ketemu sama kita. betul, gitu. apalagi mereka nungguin kita kan. Betul. Gitu. Dan bapaknya juga habis ceritain itu, aku sih benar-benar nggak percaya sama sekali ya, karena aku bukan orang yang cerita horor langsung percaya. Jadi aku percaya ketika aku mengalami langsung. Jadi habis bapaknya cerita, iya banyak tengkorak, banyak mayat, banyak ini, banyak itu, aku sama sekali los aja gitu, nggak aku peduliin. Aku cuman main handphone, iya ya pak, iya ya pak. Seketika truknya itu depan kita, aku langsung teriak, aku langsung yang kalau menurut kalian tentang curhat tangis gimana? Ada kisah-kisah versi kalian nggak? Boleh komen banget di bawah. Kita membutuhkan kisah-kisah kalian. Karena jujur aku orang awam sih, karena kita kan nggak tinggal di sana, jadi kita nggak tahu. Tapi kalau kalian punya kisah dan cerita, boleh sharing banget, kita butuh cerita kalian. Itulah kisah tragedi aku. Tapi menurut lu pernah dengar nggak kisah tentang curhat tangis atau gimana? Aku nggak pernah dengar. Itu kan baru pertama kali dan baru tahu. Aku kan sama Diki kemarin. Mm-mm. Cuman sama juga si driver kita emang nggak cerita langsung. Cuman dia pas kita ngelewatin Gunung Gumitir itu, dia excited banget, ngomong lagi ya Ki. Dia bilang, ini kita baru nanjak nih, katanya gitu. Ada apa ya gitu, di dalam hati gitu. Cuman oke, mungkin dia cuman pengen nunjukin kalau ini. Terus Diki bilang, oh ini mah kayak puncak pak, sama gitu kan. Pas nyampe sana lagi, cerita lagi si bapaknya, ini kita udah di atas nih, cuman kayak ada nada yang pengen disampaikan. Makanya aku penasaran sama Diki. Nah baru tahu itu cerita setelah kalian cerita itu. Pas banget. Ini aku boleh cerita nggak ya? Soalnya ini masalah drivernya. Tapi ini sensitif sih kalau kataku. Maaf ya sebelumnya. Maaf ya Kalau sebelumnya. misalnya nanti gimana di-cut aja. Oke, ini kalau misalnya agak aneh di-cut aja ya netizen ya, maaf ya semuanya. Jadi pas di perjalanan itu sebelum truknya hampir nabrak kita, drivernya cerita dia pernah ikut aliran sesat. Maaf banget, dia cerita dengan bangganya. Aku sih masih nggak percaya, jadi aku udah cuek aja, aku sambil main handphone karena bagi aku itu cuma dongeng gitu. Jadi karena dia di depan juga kita nggak bisa lihat ekspresinya kan. Tapi denger itu aku langsung yang, apaan sih pak? Enggak banget, apaan sih pak? Maksudnya apa banget lu ngapain cerita gitu ke gue gitu? Sementara kan kita kan bukan tinggal di sana, dan menurut aku aliran sesat ya enggak banget, bukan untuk dibagi dan dibanggakan gitu. Dan dia cerita intinya dulu dia pernah ikut aliran sesat, dia pernah ambil tali pocong di kuburan. Lo bayangin, aku masih nggak percaya. Aku iseng dong nanya, bapak gimana caranya ngambil? Kan itu kan pocong udah dikubur, itu kan orang meninggal. Iya mbak, saya ambil sebelum 7 hari dia dikubur, sebelum 7 hari usia di dalam kubur saya harus ambil. Dia bilang gitu. Caranya gimana? Aduh merinding lagi. Aku merinding. Ya. Aku merinding. Yes. Lanjut nggak? Baik. Dia bilang sebelum 7 hari. Oh merinding. Dia gali kuburan itu tengah malam, nggak boleh ada satu orang pun yang lihat, terutama keluarganya. Karena kalau keluarganya lihat, dia bisa habis dibunuh hidup-hidup. Katanya di situ begitu. Subscribe kalau nggak subscribe bangetan lu pada. Dari sampai situ aku masih belum percaya, karena bagi aku itu cuma dongeng, karena aku nggak pernah lihat secara langsung di depan mata aku. Kemudian dia bilang, mbak mau nggak mbak saya tunjukin tali pocongnya, saya masih bawa, ada di saku saya, katanya gitu. Gue yang tadinya lagi main handphone langsung yang Semua langsung diem. tatan. Ini kan Ella, belakang Mbak Diri sama Fazo. Aku langsung yang awkward banget. Gak ada yang berani ngomong, duduk. Kita masih diem aja. Terus bapaknya ngelanjutin, mbak kalau kita punya tali pocong atau kita punya hal-hal begituan, kita bisa lihat apapun. Termasuk kita bisa lihat siapa jodoh kita ke depannya. Fazo jadi saksi, bapak itu pernah bilang, mbak mau gak saya liatin siapa jodohnya mbak? Yuyun langsung bilang apa? Gue langsung bilang, pak saya masih mau masuk surga, saya gak mau mati masuk neraka, saya masih percaya Allah dengan lantangnya. Atau mungkin bapak itu ngerasa tersinggung kali ya pas aku ngomong gitu. Dia langsung diem, terus langsung ngapain gitu, langsung rogoh kocek atau entah, aku nggak tahu dia habis ngapain.
merinding. Terus ya udah dia bilang gitu, terus dia bilang dia punya batu akik, dia bisa Iya. melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat karena katanya kepercayaan dia ada di situ. Kayak dia bisa minta apa aja oleh si makhluk itu. Misalnya Bang Aries mau minta harta yang banyak, abang harus lihat si makhluk itu dulu untuk minta barang-barang benda-benda itu. Jadi dia bilang gitu, Mbak mau nggak Mbak ketemu sama mereka untuk Mbak minta apa aja yang Mbak mau? Enggak, aku bilang gitu. Habis itu dia bilang, mau nggak dibukain mata batinnya biar Yes. bisa ngelihat? Nah. Enggak pak. Aku tuh Pak." nggak tahu ya, ini tuh konteksnya bercanda atau serius karena kita nggak lihat mukanya beliau. Karena kita semua di belakang, dia di depan sambil nyetir, dan itu tuh kaca spion yang tengah tuh ngadep ke muka kita. Jadi kita nggak bisa lihat mukanya dia. Ataupun kalau kita lihat muka dia, dia pasti lihat ke kita gitu loh. Jadi langsung yang aduh, sial banget tuh hari itu pokoknya. Aku langsung curhat ke Wildan, kata Wildan pindah mobil. Tapi nggak bisa pindah mobil karena udah seharian kontraknya sama dia tuh mobil. Jadi nggak ada mobil lain, seharian sama dia. Setelah saat itu kita nggak mau ngobrol lagi sama bapak itu karena menurut kita bercandanya nggak lucu. Kalaupun itu bercanda emang itu nggak lucu. Kalaupun serius, ini bukan waktunya untuk serius yang begituan. Jadi kita langsung diem. Dan menurut kalian gimana? Itu asli atau bercanda? Kalau dia menghilangkan, maaf ya, kalau menghilangkan rasa ngantuk dia saat berkendara juga nggak lucu sebenarnya. Iya, Nggak kita- ada yang lucu. Kita kayak ketar-ketir gitu jadi gitu. Malah Jadi, bikin itu gak nyaman dia. yang maksudnya penumpang yang ada di situ. Yang aku takutin apa coba? Aku mungkin yang aku bilang aku masih mau masuk surga pak, aku nggak mau masuk neraka gitu-gitu kan. Dia aliran sesat kan udah pasti tujuannya neraka dong, lu nggak percaya Tuhan gitu loh Iya, maksudnya. iya, iya. Walaupun itu bukan urusan kita, ya urusan Tuhan ya. Cuman mungkin itu bercandanya bikin dia sakit hati. Itu aku takutnya aku disantet, aku diguna-guna. Nauzubillah min zalik. Takutnya karena kan dia bilang dia punya tali pocong. Terus dia bilang itu tali itu bisa diapain aja, bisa buat apa aja. Katanya kalau lu nggak suka sama orang bisa pakai ini mbak, katanya gitu. Aku langsung yang ya Allah, aku masih percaya padamu ya Allah. Terus aku tidur di ujung, ada Faza di tengah. Aku lihat ke arah sofa itu, Derry lagi tidur gitu. Pas aku balik badan, Derry ada di sebelahnya Fazo. Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum